Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita semua bisa menikmati Ramadan di bulan ini. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Saya perwakilan dari pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia atau Prima DMI Provinsi Maluku Utara akan menyampaikan tausiah pada program Khazanah Pagi spesial Ramadan dengan judul Hikmah dan Keutamaan Malam Lailatul Qadar. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, bulan Ramadan memiliki sekian banyak keistimewaan. Salah satunya adalah Lailatul Qadar, suatu malam yang diturunkan oleh Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Malam tersebut adalah malam mulia. Tidak mudah diketahui betapa besar kemuliaannya. Hal ini diisyaratkan oleh adanya pernyataan dalam bentuk pengagungan, yaitu di dalam Quran surah Al-Qadar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, yang artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, di dalam Al-Quran terdapat 4 makna kata Al-Qadar, yaitu yang pertama, penetapan dan pengaturan sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Yang kedua, Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar diartikan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dan menetapkan khitah dan strategi bagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna mengajak manusia kepada agama yang benar, yang pada akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Yang ketiga, kemuliaan malam tersebut adalah malam mulia tiada bandingannya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Yang keempat, sempit. Kenapa saya bilang sempit? Karena malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi seperti yang ditegaskan dalam Quran surah Al-Qadar. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Keempat, arti tersebut pada hakikatnya dapat menjadi benar. Karena bukankah malam tersebut adalah malam yang mulia yang bila diraih maka ia menetapkan masa depan manusia, dan bahwa pada malam itu malaikat-malaikat turun ke bumi membawa kedamaian dan ketenangan. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, dalam Al-Quran kita menemukan penjelasan bahwa wahyu-wahyu Allah itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Akan tetapi, karena umat sepakat mempercayai bahwa Al-Quran telah sempurna dan tidak ada lagi wahyu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka atas dasar logika itu ada yang berpendapat bahwa malam mulia itu sudah tidak akan hadir lagi. Kemuliaan yang diperoleh oleh malam tersebut adalah karena ia terpilih menjadi waktu turunnya Al-Quran. Ibnu Hajar menyebutkan satu riwayat dari penganut paham di atas yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa malam Qadar sudah tidak akan datang lagi. Pendapat tersebut ditolak oleh mayoritas ulama karena mereka berpegang pada teks ayat Al-Quran serta sekian banyak teks hadis yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada setiap bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mempersiapkan jiwa menyambut malam mulia itu.
secara khusus pada malam-malam ganjil setelah berlalu 20 Ramadan. Memangnya turunnya Al-Quran 15 abad yang lalu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Tetapi itu bukan berarti bahwa ketika itu saja malam mulia itu hadir. Ini juga berarti bahwa kemuliaannya bukan hanya disebabkan karena Al-Quran ketika itu turun, tetapi karena adanya faktor internal pada malam itu sendiri. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada. Ada pertanyaan dari seorang sahabat, beliau bertanya, bila Lailatul Qadar hadir, apakah ia akan menemui setiap orang yang terjaga atau tidak tidur pada malam kehadirannya itu? Tidak sedikit umat Islam yang menduganya demikian. Namun, dugaan itu menurut hemat penulis keliru, karena hal itu dapat berarti bahwa yang memperoleh keistimewaan adalah yang terjaga baik untuk menyambutnya atau tidak. Di sisi lain, berarti bahwa kehadirannya ditandai oleh hal-hal yang bersifat fisik material. Sedangkan riwayat-riwayat demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Seandainya ada ciri fisik material, maka itu pun takkan ditemui oleh orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dan menyucikan jiwa guna menyambutnya. Air dan minyak tidak mungkin akan menyatu dan bertemu. Kebaikan dan kemuliaan yang dihadirkan oleh Lailatul Qadar tidak mungkin akan diraih kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Tamu agung yang berkunjung ke suatu tempat tidak akan datang menemui setiap orang di lokasi itu, walaupun setiap orang di sana mendambakannya. Bukankah ada orang yang sangat rindu atas kedatangan kekasih, namun ternyata sang kekasih tidak sudi mampir menemuinya? Demikian juga dengan Lailatul Qadar. Itu sebabnya bulan Ramadan menjadi bulan kehadirannya, karena bulan ini adalah bulan penyucian jiwa, dan itu pula sebabnya sehingga ia diduga oleh Rasul datang pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena ketika itu diharapkan jiwa manusia yang berpuasa selama 20 hari sebelumnya telah mencapai satu tingkat kesadaran dan kesucian yang memungkinkan malam itu berkenaan mampir menemuinya. Dan itu pula sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan sekaligus mempraktekkan iktikaf atau berdiam diri dan merenung di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian sahabat kembali bertanya, apakah Lailatul Qadar hanya turun di bulan Ramadan? Di atas telah dikemukakan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan sambil mengamalkan i'tikaf di masjid dalam rangka perenungan dan penyucian jiwa. Masjid adalah tempat suci. Segala aktivitas kebajikan bermula di masjid. Di masjid pula seorang diharapkan merenung tentang diri dan masyarakatnya, serta dapat menghindar dari hiruk-pikuk yang menyesakkan jiwa dan pikiran guna memperoleh tambahan pengetahuan dan pengkayaan iman. Itu sebabnya ketika melaksanakan i'tikaf dianjurkan untuk memperbanyak doa dan membaca Al-Quran, atau bahkan bacaan-bacaan doa Ramadan lain yang dapat memperkaya iman dan takwa. Malam Qadar yang ditemui atau yang menemui Nabi pertama kali adalah ketika beliau menyendiri di Gua Hira, merenung tentang diri beliau dan masyarakat. Saat jiwa beliau telah mencapai kesuciannya, turunlah Ar-Ruh atau Jibril membawa ajaran dan membimbing beliau sehingga terjadilah perubahan total dalam perjalanan hidup beliau, bahkan perjalanan hidup umat manusia. Karena itu pula beliau mengajarkan kepada umatnya dalam rangka menyambut kehadiran Lailatul Qadar itu, antara lain adalah melakukan i'tikaf. Walaupun i'tikaf dapat dilakukan kapan saja dan dalam waktu beberapa lama saja, bahkan dalam pandangan Imam Syafi'i walau sesaat selama dibarengi oleh niat yang suci, namun Nabi Muhammad SAW selalu melakukannya pada 10 hari dan malam terakhir bulan puasa. Di sanalah beliau bertadarus dan merenung sambil berdoa. Salah satu doa yang paling sering dibaca dan dihayati maknanya terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Doa ini bukan sekedar berarti permohonan untuk memperoleh kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, tetapi ia lebih-lebih lagi bertujuan untuk memantapkan langkah dalam berupaya meraih kebajikan dimaksud, karena doa mengandung arti permohonan yang disertai usaha. Oleh karenanya, saya atas nama Ainul Yakin, utusan dari Rohis SMA Negeri 8 Kota Ternate, mengucapkan banyak terima kasih kepada Prima DMI Malut yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Khazanah Pagi yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima DMI Malut akan semakin eksis ke depan dalam berkarya dan menampilkan calon dai dan daiyah muda Maluku Utara yang istiqomah dan menebarkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.